Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama gue Enggar. Dan di sini gue bareng temen gue Andri. Di sini gue di depan layar dan temen gue di belakang layar. Edit-edit gitu yang gue gak ngerti. Gue terima beres aja. Oke. Selamat datang di podcast kita. Semoga kalian gak bosan dengerin suara gue ini sampai akhir. Di podcast kali ini gue akan lebih sharing mengenai keuangan syariah. Dan emang sih, gue menyadari ilmu gue itu masih dangkal banget dan jauh dari kata sempurna gitu ya. Tapi di sini gue pengen coba berusaha sharing mengenai apa yang gue paham dari sudut pandang gue. Oh ya, mungkin gue disclaimer dulu kali ya. Gue ikut lomba ini bukan berarti gue udah expert juga sama hal yang berkaitan dengan ekonomi keuangan syariah. Cuman maksud gue tuh gue beraniin diri buat speak up tentang hal ini gitu. Jadi tolong teman-teman gue yang mendengar ini jangan hujat ya guys. Ya mungkin merasa udah paham gitu. Maksudnya ya jangan kayak gue jangan dihujat kayak dengan bilang gitu aja gue juga udah tahu kok. Ya tapi maksud gue juga nggak menurut kemungkinan teman-teman yang emang udah pro gitu ya misalnya di bidang ekonomi syariah dengerin podcast ini ya sebagai bahan koreksi gue kalau gue ada salah salah ngomong atau gimana gitu. Yang namanya manusia mungkin bisa lupa bisa salah dan selain itu juga bisa jadi teman diskusi gue gitu guys. Oke, lanjut kita ke poin pembicaraan kali ini. Oke, di sini gue akan ngomongin tentang keuangan ekonomi syariah. Jangan salah, gue nggak bakalan baca dalil atau hadis kok, tenang aja. Oke, ekonomi syariah sebenarnya luas banget dan gak mungkin juga bakal selesai dibahas di podcast kali ini. Gue sebutin aja. Kali ini gue mau bahas sedikit tentang tantangan keuangan syariah dan solusinya. Ekonomi syariah itu berdasarkan sumber ilmu pengetahuan Quran, hadis, kisah perekonomian dari para ulama terdahulu dan bersifat alamiah. Ada yang bilang kalau ekonomi syariah bersifat universal, generasi new ideas, menggunakan akal atau intelektualitas dan mengandung value kemasyarakatan. Ya, betul banget. Gue setuju dengan pernyataan ini. Kerennya lagi, Allah merintahkan kita untuk menganalisa atau mengkritisi Al-Quran. Apakah kasus ekonomi ini konteksnya sama atau tidak dengan kondisi hari ini? Nah, hanya itu, ilmu pengetahuan modern pun wajib kita analisa atau kritisi agar ekonomi syariah semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Gue sendiri sebenarnya kurang setuju jika ilmu Al-Quran hanya diterima secara taklid dan tidak dianalisa atau dibungkam dengan konteks kekinian atau bahasa kerennya lagi sesuai perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan signifikan sampai detik ini. Kecuali memang ayat-ayat yang dengan mutlak melarang dan mengharamkannya. Selama nggak ada konteks yang mutlak, Allah memerintahkan kita untuk beristihad secara berjamaah bukan mengedepankan ego pribadi. Oh iya guys, sebagai seorang muslim, tugas kita adalah bekerja secara inklusif dan universal agar ekonomi syariah dapat diterima bukan hanya karena perintah agama, tapi karena gagasan ekonomi yang benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat. Bukan justru membuat ekonomi syariah semakin stagnan dalam perkembangannya. Tapi kenapa ya ekonomi syariah di negara ini saat ini masih gini-gini aja gitu? Masih stagnan. Padahal jumlah muslim terbanyak di dunia ini ada di negara kita sendiri. Dan juga semua tahu kalau masyarakat Indonesia beragama Islam. Namun mereka tidak bisa memanfaatkan akses-akses keuangan syariah secara maksimal. Nah, stagnasi ekonomi syariah di Indonesia tersebut terjadi karena 3 faktor. Yang pertama itu kualitas sumber daya lulusan ekonomi syariah. Setiap tahun ribuan lulusan dari ratusan prodi ekonomi syariah dilahirkan. Namun penyerapan industri ekonomi syariah relatif kecil. Bahkan kalau menurut gue itu kecil banget. Dan perlu banget adanya investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lulusan ekonomi syariah. Tentu kita nggak pengen lagi lihat fenomena lulusan perbankan syariah yang nggak diterima di bank syariah karena nggak lolos tes, kayak misalnya tes psikotes, tes TOEFL, tes kemampuan TPA dan lainnya yang notabene nggak dipersiapkan selama dia berkuliah. Hal sederhana aja adalah kemampuan berkomunikasi. Betul banyak mahasiswa yang tidak mengetahui etika berkomunikasi dan dosennya.
menghubungi di luar jam kerja, dan bahkan mengirim pesan tidak secara sempurna apa mau sudah dia menghubungi dosennya. Oke, permasalahan kedua, political will dari pemerintah, yaitu belum adanya regulasi yang mewajibkan bayar zakat, belum masifnya paket-paket kebijakan ekonomi yang berdasarkan ekonomi syariah, masih banyak perda yang tidak menyesuaikan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, belum adanya aturan ASN wajib menggunakan bank syariah, belum dimasifkannya nomor pokok wajib zakat NPWZ. Nah, ini menurut gue perlu banget. Permasalahan ketiga itu masih rendahnya halal awareness masyarakat Indonesia dan masih adanya salah persepsi tentang ekonomi syariah. Misalnya banyak masyarakat yang bertanya seputar ekonomi syariah kepada seorang ustadz yang notabene bukan lulusan ekonomi syariah, yang sama sekali tidak pernah belajar ekonomi saat berkuliah. Dengan menggunakan peci, masyarakat menganggap ustadz tersebut mengetahui seluruh seluk-beluk persoalan hingga soal ekonomi. Belum lagi adanya salah persepsi bahwa ekonomi syariah itu khusus muslim saja. Nah, hal-hal inilah yang harus dihilangkan nih mulai dari sekarang. Ya, mungkin segitu dulu sih podcast kali ini ya guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.